Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Sahabat semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah nikmat iman Islam, terutama kita masih diberikan Allah nikmat kesempatan untuk memasuki Ramadan yang ke-15 pada malam hari ini. Juga salam dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ramadan tahun ini tentu berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya, karena pada tahun ini kita beribadah dalam suasana situasi kondisi dalam pandemi wabah COVID-19. Sahabat semua, wabah COVID-19 ini sudah tersebar ke seluruh dunia, dan menurut catatan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, wabah COVID-19 adalah ujian terbesar kedua setelah Perang Dunia Kedua. Artinya ini adalah sesuatu hal yang sangat masif, dan tentu kita merasakan dampaknya sampai ke tanah air dan sampai ke kota kita yang tercinta ini. Pada hari ini, Sumatera Selatan, dari data Dinkes disampaikan ada hampir 227 orang yang positif virus corona. Dan 127-nya adalah dari kota kita tercinta, kota Palembang. Artinya ini menjadi PR bagi kita semua, tidak hanya pemerintah, kita masyarakat, sehingga kita bisa memutus mata rantai virus corona ini. Sahabat semua yang dirahmati Allah SWT, dalam situasi Ramadan yang seperti ini, tentu kita harus memiliki semangat yang luar biasa, semangat beribadah di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, dalam menghadapi wabah COVID ini, kita harus bersemangat ibadah secara individu. Kalau biasanya kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, ya, kita melaksanakan sholat dan ibadah lainnya selama Ramadan, kuliah subuh di masjid dan seterusnya, maka pada tahun ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita melakukannya di rumah masing-masing. Tentu ini harus menimbulkan semangat individu yang luar biasa. Nah, bagaimana kemudian untuk menimbulkan semangat individu tersebut? Ini harus dimulai dari sebuah azam yang kuat. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kita harus memiliki azam yang kuat. Selain itu, semangat yang kedua, setelah semangat individu yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah semangat beribadah secara sosial, atau disebut dengan al-ibadah al-ijtimaiyah. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bermanfaat bagi orang lain. Artinya pada hari ini sangat dibutuhkan sekali kesetiakawanan sosial dari kita. Sahabat semua yang dirahmati Allah SWT, dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa sekali. Menurut data Dinas Tenaga Kerja, ada lebih 6.600 orang yang terdampak pemutus hubungan kerja atau PHK. Dan ini tentunya membutuhkan uluran tangan kita. Dan tidak hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas kita semua, bagaimana kita bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana seekor ulat yang dalam kepompong merasa tidak nyaman, tidak bebas, dan merasa terkekang. Tapi setelah beberapa lama kemudian, dia akan menjadi berubah, bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan terbang. Nah, ini yang kita lakukan hari ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang indah seperti kupu-kupu tadi. Maka Ramadan mengajarkan kita bermetamorfosis. Bagaimana dengan ibadah yang kita mulai dari individu tadi, kita kuatkan secara individu, dan kita melakukan ibadah-ibadah sosial, sehingga kita kemudian akan menjadi pribadi-pribadi yang indah,
dan pada akhirnya kita akan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan hari ini kita semua sangat saling membutuhkan. Bagaimana kemudian kita peduli ya dengan saudara-saudara kita yang sekali lagi yang terdampak ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua, sahabat semua yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang indah. Bagaimana mulai hari ini kita menguatkan ibadah-ibadah kita secara individu sehingga akan berdampak secara sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa apa yang terjadi hari ini adalah ujian dari Allah. Apakah kita akan menaik kelas atau sebaliknya dengan ujian dari Allah ini? Apakah kita akan lulus atau tidak? Tergantung dari bagaimana kita melakoni ujian ini. Bagaimana kita belajar dari seekor ulat tadi yang masuk dalam kepompong sehingga akhirnya bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, seperti itulah hari ini kita ingin menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pada hari ini kita semua harus meningkatkan imunitas tubuh kita, menjaga kesehatan kita, dan marilah kita bersama-sama sekali lagi mengajak saudara-saudara kita dimanapun berada untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada uraian singkat malam hari ini. Tentu banyak hal yang masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu pada sahabat semua saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Dan terakhir pesan saya, mulai hari ini dan besok, mari kita jaga imun kita, jaga iman kita, dan kita jaga pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul seperti kupu-kupu yang indah dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.